Mari Bapak Ibu, saya arahkan kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11. Saya ajak kita yang bawa Alkitabnya, baik Alkitab manual maupun elektronik. Kita buka Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama gantian. Saya baca ayat yang pertama, umat Tuhan membaca ayat 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Kalau bahasa negatifnya ialah rencana besar yang gagal, mega project. Ya, ini mega project ya, sebuah usaha yang luar biasa tapi gagal. Tapi mari kita lihat dalam bahasa positifnya. Rencana yang berhasil. Tema kita hari ini adalah rencana yang berhasil. Kejadian pasal 11 ini nas yang sudah biasa kita baca, kita dengar. Kalau yang pernah sekolah minggu, dari sekolah minggu kita sudah baca tentang menara Babel. Ya, di depan kita itu ada menara Babel. Luar biasa megahnya ya, menara Babel. Bagian ini yang menceritakan tentang satu rencana besar mega project dari keturunan Nuh. Bapak Ibu tahu Nuh? Nuh adalah seorang yang hidup saleh dan takut akan Tuhan, dan dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah. 8 orang, dari situlah mulai berkembang keturunan baru. Dan mereka di sini dikatakan mereka mulai meninggalkan Ararat. Ararat itu daerah Armenia. Jadi perahu atau bukan perahu, bahtera kapal Nuh itu kandas di Bukit Ararat, daerah Armenia. Namanya bukit ya, tinggi. Lalu mereka mulai meninggalkan daerah itu. Mereka menuju ke sebelah timur, sekarang ini daerah Irak. Lalu menjumpai tanah datar yang disebut dengan tanah Sinear. Dan mereka tinggalkan pegunungan, seperti orang Toraja tinggalkan pegunungan, turun ke Lo, menjumpai daerah datar. Di Sinear mereka sepakat membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, ini perhatikan ini. Mereka membangun menara. Ini bukan sekedar menara,
Ini gedung di dalamnya mereka tinggal. Jadi semacam menara, terus dibangun, dan dikatakan puncaknya sampai ke langit. Memang tidak sampai betul ke langit, tapi maksudnya sampai ke langit itu sangat tinggi, dibangun setinggi-tingginya. Itu istilah sampai ke langit. Ini adalah sebuah mega project yang memakan waktu yang cukup lama karena menaranya luar biasa tingginya, atau gedung ini luar biasa tingginya dalam masa kuno. Kalau sekarang ini manusia membangun gedung bertingkat-tingkat pencakar langit, gedung tertinggi sekarang ada di Dubai ya. Itu karena sudah masa modern. Tapi ini masa kuno. Lalu mereka membangun gedung menara yang luar biasa. Memang tidak dijelaskan jangka waktu yang dibutuhkan mereka berapa lama, tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu orang-orang ini memiliki modal besar untuk membangun. Ada modal yaitu bahasa dan logat yang sama. Itu modal. Dan mereka menggunakan bahasa dan logat yang sama. Ya beda kita orang Toraja, walaupun bahasa Toraja kita satu, tapi logatnya berbeda. Ya. Orang di sini Mengkendek dari Gandal Batu katakan Toraja. Toraja. Mari kira Komangkale berubah lagi Toraya. Sudah berubah kan? Toraja, Toraya. Lo kira Keliuran Tepau berubah lagi Tora. Gila lagi kan? Toraja, Toraya, Tora. Mengapa mengalami perubahan? Karena logat. Kita sama-sama orang Toraja, tapi saling menertawai kalau berbicara. Jika kami tukang nabatu, aje. Dapat ada temai lentek. Udah tahu. Jika tukang nabatu, dia tok jajah. Dapat tu tahu makanan dia tok daya. Dan kalau kita tutup mengkene, kadu aja. Dapat tahu makanan, kadu ayah. Kita sama-sama orang Toraja, tapi logat berbeda. Keturunan Nu ini memiliki bahasa dan logat yang sama. Itu modal mereka membangun. Lalu mereka sudah punya keahlian. Keahliannya apa? Mereka sudah bisa membuat batu bata. Ini bukan zaman sekarang orang tahu buat batu bata. Kalau muncul sekarang bata ringan, zamannya dulu sudah ada, hanya mungkin tidak ringan. Lalu mereka menggunakan tergala-gala sebagai perekat. Tergala-gala itu aspal. Zaman kuno orang sudah tahu aspal. Ya, tidak ada semen waktu itu. Yang digunakan sebagai perekat batu itu disusun ialah aspal sebagai perekatnya, sebagai semennya kalau kita sekarang. Luar biasa. Ini mereka sudah memiliki keahlian yang luar biasa. Dan mereka semangat membangun. Karena mereka berpikir bahwa suatu saat gedung ini sampai ke langit. Pada ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan berfirman, mereka ini satu bahasa dan satu logatnya. Apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baca baik-baik itu, kalimat itu agak susah dipahami. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Apapun yang mereka rencanakan, semua bisa terlaksana. Itu artinya. Karena mereka memiliki bahasa logat dan keahlian. Apapun yang mereka rencanakan bisa tercapai. Angan-angan mereka bisa tercapai. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ternyata rencana besar mereka itu, ya, yang saya sebut mega project atau rencana yang luar biasa, ternyata gagal total.
ternyata gagal. Ini mereka, usaha mereka sia-sia. Dan akhirnya dikatakan mereka mulai meninggalkan tanah siniar, dan mereka mulai terserap dari situ. Mereka mulai berserakan ke seluruh bumi. Secara positif, kita akan belajar bagaimana cara agar rencana kita dapat berhasil. Bagaimana cara supaya rencana kita besar, kecil. Mungkin kita tidak akan membangun menara seperti orang keturunan Nuh, tapi kita kan pasti punya rencana. Bapak Ibu pasti punya rencana. Bukan hanya yang muda-muda, yang tua pun juga punya rencana. Bagaimanapun kita sudah tua, pasti kita masih punya rencana. Bagaimana supaya rencana kita itu boleh berhasil? Yang pertama, mari kita lihat dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat bagian A. Rencana yang pertama ialah harus diserahkan kepada Tuhan. Ini kunci keberhasilan dalam membuat rencana atau program. Harus diserahkan kepada Tuhan, atau harus melibatkan Tuhan. Itu ayat 2 sampai ayat 4 bagian A. Mengapa rencana besar keturunan Nuh gagal total failing? Mengapa rencana mereka hancur? Padahal mereka punya modal. Mereka sudah mulai dan sudah tinggi. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ada beberapa kali, ada kurang lebih 3 kali mereka menggunakan kata marilah kita membuat bata, marilah kita membangun menara. Ini menyatakan bahwa ada rencana besar dari keturunan Nuh. Ada musyawarah besar, ada kerjasama, ada usaha bersama. Biasa dalam dunia umum, biasa dikatakan atau para motivator katakan bagaimana supaya rencana itu bisa berhasil, harus kerjasama. Di sini pun sudah kerjasama. Mereka sudah sepakat, mereka musyawarah, kerjasama luar biasa. Tetapi mengapa gagal? Kerjasama tidak cukup, musyawarah tidak cukup. Mengapa mereka gagal? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Bayangkan ini baru berapa saat mereka atau sebagian keluarga mereka mati karena air bah. Dan sekarang mereka mau membangun gedung mewah, gedung luar biasa besarnya. Tapi mereka tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Mereka sepakat merencanakan, berusaha dan kerja keras, tapi tidak sepakat meminta petunjuk kepada Tuhan, dan akhirnya gagal total. Mereka mirip dengan para pedagang yang ada dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Besok kita akan berangkat ke kota Anu. Di sana kita akan berdagang dan mendapat untung. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, apa arti hidupmu? Hidupmu hanya bagaikan uap yang hanya sebentar bertahan saja, bertahan. Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan kehendaki, kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Biasa lalu dunia politik, biasa dia berusaha bahwa pokoknya saya mau maju, saya akan jadi anggota dewan. Saya biasa memproduksi kena kaya uang, kena kaya uang. Bisa kayak rencana, saya mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Kena kaya uang. Kita harus belajar melibatkan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, belajarlah melibatkan Tuhan. Amsal 16 ayat 3 mengatakan,
serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau bukan Tuhan, kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, kita buat proyek ini, buat ini. Tapi kalau bukan Tuhan, semua akan sia-sia. Usaha besar membangun menara Babel ini luar biasa, tapi akhirnya buyar dan mereka tinggalkan dan tidak berlanjut. Yang kedua, bagaimana cara supaya rencana kita berhasil? Ayat 4 bagian B, harus tujuannya demi kemuliaan Tuhan. Harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Harus ada atau motivasinya, dorongannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu ayat 4 bagian B. Dalam bacaan, kalau kita baca ayat 4 bagian B, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Mari kita cari nama. Mengapa rencana besar keturunan Nuh gagal? Karena tujuannya ialah mari kita mencari nama. Tujuannya untuk apa? Motivasinya apa? Apa motivasi mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit? Ialah supaya mereka terkenal. Mari kita cari nama. Bahasa kerennya, mereka mencari prestise demi nama. Demi nama. Mereka berniat untuk mendirikan menara Babel supaya mereka terkenal. Mereka mendirikan supaya mereka kelihatan bahwa mereka mampu tanpa Tuhan. Mereka mendirikan menara menyatakan keangkuhan. Menara yang mereka buat ini adalah melambangkan keangkuhan dan kesombongan manusia. Mereka mencari nama, atau mereka sedang membangun demi mengabadikan nama. Nah, kota Lubang, nah kialai ampota kemate bikin. Abu Bang dirokik lan sejarah. Abu Bang nak kilalai tahu Kodensia anda susitoto nenekku. Boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya itu tujuannya, itu tidak berarti apa-apa. Menara yang sampai ke langit merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Berarti tujuan mereka adalah untuk membangun kemuliaan mereka dan bukan membangun kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu pada ayat yang kelima, perhatikan ayat 5, lalu turunlah Yehova, Yahweh, Tuhan. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan turun melihat. Kenapa perlu Tuhan turun? Apakah Tuhan tidak lihat langsung dari atas? Apakah Tuhan tidak maha kuasa? Oh ini moyongnya, pada mau mandala batu yang diung. Mengapa dikatakan lalu Tuhan turun? Atau turunlah Tuhan? Istilah turunlah Tuhan artinya Tuhan menertawakan usaha mereka. Nah petai pembuat Tuhan tertawa melihat
segala jerih payah dan kesibukan mereka. Jadi mereka sibuk. Nah, beta pun betul. Dia dari kata dayongnya, anak-anak nuwe, kasihan. Tuhan turun artinya Tuhan menertawakan usaha mereka yang sia-sia. Usaha dan kerja keras mereka sia-sia karena dilandasi dengan motivasi bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk mencari nama. Ini kadang-kadang menjadi racun juga dalam gereja. Ya, kadang-kadang gereja hancur, persekutuan hancur karena biasa mantanan kamiri lalu gereja. Tadi sang kamiri. Yo, kamiri. Yo. Oh, kamiri itu nada dia. Nada kita tentang kamiri. Ya. Keakuan, keegoisan itu juga kadang-kadang merasuk persekutuan. Sama juga lalu para puan, ya, keluarga. Kapan muncul kamiri akan hancur karena mulai muncul keegoisan, ego. Tuhan berkata, atau firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan, atau jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya berencana untuk kemuliaan Tuhan. Makan pun, minum pun. Coba baca baik firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika kamu makan, harus makan demi kemuliaan Tuhan. Tangia barokota, ada yang tidak dua, ada yang tidak betul. Jika kamu minum demi kemuliaan Tuhan. Mau menghirup kita dian-dian, tidak ada yang tidak dua. Ada sudah cerita buat potongan nih. Dan ada waktu benek pandita lama pimpin ibadah Pak. Nah ada anggota menghirup. Lah kene lang amipal na tinulong. Pak turun benek. Enggak usah kesan seperti itu. Jika kamu makan, jika kamu minum, atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah demi kemuliaan Tuhan. Apapun rencana, proyek, dan perbuatan yang akan kita kerjakan, besar kecil, akan berhasil jika motivasinya demi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Semua muaranya untuk Tuhan. Labit dirika, laka keluarga, semua untuk Tuhan. Kapan kita berencana hanya untuk diri sendiri, bisa jadi, tapi tidak akan memberikan keuntungan. Bisa jadi, tapi akan menjadi malapetaka bagi kita. Yang terakhir, bagaimana supaya rencana kita berhasil? Yang ketiga, ayat 4 bagian C. Ayat 4 bagian C. Supaya jangan kita terserah ke seluruh bumi. Ayat 4 bagian C, harus sesuai kehendak Tuhan. Rencana dapat berhasil harus sesuai atau berdasarkan atau menurut kehendak Tuhan. Mengapa rencana besar keturunan lu gagal? Karena bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Apa tujuan kedua dari rencana besar mereka? Ialah supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Kelihatannya baik. Mindar kamu ke depan kita, nari kuat ke serang kumpah. Nak puji anak, dah dua,
Dibuang kena dan bisa bang manual. Nah kena bukan batin. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Sejak semula Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25, Tuhan sudah merancang kalau seorang beristri, dia harus meninggalkan orang tuanya. Sudah ada kok firman Tuhan. Ya, kalau orang salah kita orang kisola atau Tuhan tidak salah. Tapi Alkitab mengajarkan kalau bisa kita tinggal sendiri, supaya kita bisa membangun rumah sendiri, membangun diri sendiri, dan bisa mandiri. Mandiri itu mandi sendiri. Mereka ingin tinggal berkumpul di satu kota, tidak boleh kemana-mana. Kita bangun satu bangunan besar, kita semua ada di dalam. Enak ya kelihatannya. Tujuan mereka kelihatannya baik, tapi tidak benar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Coba buka Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28, firman Tuhan dalam doa Tuhan kepada kepada Adam ketika Tuhan menciptakan Adam dan keluarganya, istrinya, Tuhan memberkatinya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Penuhilah bumi. Bukan kumpullah di satu tempat di Taman Eden. Lalu kata itu diulang lagi. Berkat itu diulang kepada Nuh, Kejadian 9 ayat 1. Pada Kejadian pasal 9 ayat 1, setelah keluar dari Bahtera, Tuhan lagi memberikan janji atau berkat. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bukan hanya tinggal di daerah Ararat Armenia atau bukan hanya tinggal di daerah datar Sidia, tapi penuhilah bumi. Artinya Tuhan menghendaki manusia itu tersebar, bukan berkumpul di satu tempat. Bukan hanya tinggal di daerah Sinia, walaupun itu mereka enak, tapi harus tersebar. Apa yang terjadi jika mereka terus membangun menara setinggi-tingginya? Kira-kira apa yang terjadi? Mereka terus membangun, lalu datanglah gempa bumi dan tsunami. Bisa dibayangkan malapetaka yang akan datang. Kalau mereka terus membangun, bangunan mereka ini tidak ada tulang. Sedangkan bangunan orang modern sekarang membangun dengan cakar, dengan tulang yang begitu kuat, dapat diporak-porandakan oleh gempa bumi dan tsunami. Apalagi bangunan ini hanya batu disusun-susun naik. Bisa dibayangkan kalau mereka terus membangun, dan datang gempa bumi, datang tsunami, apa yang terjadi? Maka binasalah mereka semua. Rencana apapun yang kita pikirkan, baik orang muda, anak-anak kami, silakan berencana, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi rupanya peribahasa ini sudah mulai kurang pendengaran sekarang bagi anak muda. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Sekarang gantungkanlah cita-citamu setinggi HP. Mengapa generasi muda kita sekarang kemampuan berpikirnya mulai menurun? Karena dibodoh-bodohi dengan alat ini. Dari zaman Belanda dulu mengajar orang tua kita dengan sistem dikte. Ya, waktu saya dulu SD, SMP, banyak didikte di sekolah, disuruh nulis. Memang itu malas, kita malas dan menjemukan. Di sini bapak-bapak banyak ya, bapak-bapak ibu-ibu. Mendikte itu membuat siswa menjemuk. Tapi itu teori mengajar yang membuat mereka menghafal. Mengapa sekarang anak-anak kita sulit menghafal? Karena semua ada di HP. Mereka hanya baca, tapi langsung dibaca, langsung hilang.
Saya sudah uji coba mahasiswa di STK Bait Makalle. Saya mengirimkan semua materi melalui HP, web. Lalu saya tes dan mereka tidak bisa jawab. Lalu saya rubah sistem. Saya tidak mau lagi kasih web, tapi saya suruh print supaya mereka baca secara manual. Dan mereka tahu apa yang diajarkan oleh Belanda. Jangan pikir sudah kuno. Jangan pikir bahwa dengan adanya alat canggih ini membuat anak-anak kita pintar, malah membuat anak-anak kita bodoh. Dan ini dirancang untuk membuat generasi hancur. Apapun rencana yang kita pikirkan besar kecil dapat terlaksana, kuncinya ialah pertama, coba klik ke bawah, serahkanlah kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan besar kecil akan terlaksana, akan berhasil. Yang pertama ialah serahkan kepada Tuhan. Doakanlah. Yang kedua ialah apapun yang kita rencanakan akan terlaksana. Yang penting tujuannya untuk Tuhan. Koreksi kalau ada tujuan kita salah, perbaiki. Kalau ada rencana kita untuk membangun nama, koreksi. Tidak salah, nama kita ada muncul dalam sejarah. Tapi bukan itu tujuan. Yang ketiga ialah apapun yang kita rencanakan akan berhasil. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti usaha besar yang pernah dilakukan oleh Nuh. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 15, Nuh membangun bahtera yang begitu dahsyat di zaman kuno. Bagi saya ini luar biasa. Ini bahtera yang spektakuler. Mengapa? Bayangkan bahtera itu, kapal yang dibangun Nuh itu panjangnya 135 meter. Bisa dibayangkan panjangnya 135. Tanah 1 hektar berapa meter? 100 kali 100 kan? Ini 135 meter panjangnya kapal itu. Lebarnya 22,5 meter. Masih lebih panjang daripada begini. Itu lebarnya. Tingginya 13,5 meter. 13,5 meter. Ini bayangkan kapal itu besar. Dan dikatakan bertingkat-tingkat karena semua jenis binatang pernah masuk. Lalu ini 1 tahun. 1 tahun bukan hanya tempat menumpang ternak binatang, tapi harus disiapkan airnya dan makanannya selama 1 tahun. Berapa makanan yang harus dibawa Nuh untuk babi? Berapa makanan yang harus dibawa Nuh untuk kerbau? Berapa makanan yang harus dibawa Nuh untuk sapi, untuk anjing, untuk kucing, untuk marmut, untuk kelinci, lasik. Karena semua datang berpesan-pesanan. Berapa banyak makanan dan minuman yang harus siapkan 1 tahun loh. Maka dia harus membuat bahtera yang begitu besar. Panjangnya 135 meter. Dan mengapa terlaksana? Karena Tuhan yang memerintahkan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita bekerja dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Bapa. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Mohon Roh Kudus memperjelas bagi kami semua bahwa kami betapapun kami berusaha atau berencana, kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Beri kepada kami hikmat, belajar berusaha di dalam Tuhan, belajar berusaha demi kemuliaan Tuhan, belajar berusaha sesuai dengan pimpinan Tuhan.
semua kami rencanakan dan Tuhan memberkati. Berkatilah usaha, berkatilah rumah tangga, berkatilah cita-cita kami semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.